Karena kan kita dulu selalu dibuat mindsetnya seolah-olah di luar agama kita itu adalah jalan kesesatan gitu. Ya, saya selama ini saya mengakui saya pendosa, saya banyak sekali melakukan kesalahan, tapi saya nggak mau akhir hidup saya, kalau di surat Al-Imran ayat 102 kan, wahai orang-orang beriman, adalah Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Saya nggak mau saya meninggal nggak bisa menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata menutup aurat itu adalah salah satu kewajiban. Saya dulu nyangkanya cuma sunnah, karena memang ilmu saya, ya saya bodoh gitu. Saya belajar dari orang yang nggak tahu sanadnya dari mana, belajar asal-asalan. Saya pikir selama ini, oh itu kan sunnah, itu wajib. Jadi selama ini saya melakukan banyak sekali dosa tanpa saya sadari. Tapi alhamdulillah saya sekarang walaupun saya masih bodoh, insya Allah saya sudah menjadi orang yang saya tahu kalau saya tidak tahu, makanya saya cari ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tuh sebenarnya sudah dengar cerita dari kakak-kakakku yang paling aku sayang ini udah berapa kali, tapi kayaknya tuh nggak pernah lelah dan juga nggak pernah nggak pernah bosan untuk ngedengerin cerita yang begitu luar biasa. Mungkin aku ke Kak Tere dulu ya, Caya. Ya, kita mau nanya sama Kak Tere. Orang sudah tahu gitu bahwa Kak Tere ini memutuskan untuk mu'alaf gitu ya, untuk pindah agama gitu, untuk meyakini Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita pengen tahu sebenarnya ceritanya seperti apa sih Kak, dari awal di tahun berapa sampai akhirnya sekarang. Kita tahu perjalanan Kak Tere tuh luar biasa gitu. Sempat jadi penyanyi yang ngetop banget, terus juga jadi anggota DPR juga, politikus, terus mengundurkan diri dan begitu banyak cerita dalam hidup. Kemudian sekarang memutuskan untuk lebih mendekatkan diri dengan Islam. Nah ini gimana nih ceritanya? Silakan. Baik, ya, jazakumullah khairan semuanya untuk kesempatannya. Yang pasti kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat, waktu luang, dan kesempatan untuk talibul ilmu, ya. Karena di dalam ilmu ada keberkahan. Insya Allah dengan ilmu kita bisa mengamalkan sesuai ketentuan syariat Allah. Baik, untuk perjalanan hijrah saya sebenarnya bisa dibilang ya berliku ya, karena sekali lagi memang benar tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, dan sesungguhnya agama yang diridhoi di jalan Allah itu adalah Islam. Sudah disempurnakan agama ini untuk kita jalani sebagai bekal kita pulang ke akhirat. Dan memang waktu itu prosesnya dimulai sejak saya mulai berpikir secara rasional. Waktu itu saya kuliah dan saya berdiri ya zaman-zaman itu tahun 98 ya, ketahuan banget kan angkatan reformasi, lagi ngebahas tentang kebebasan berpendapat, dan termasuk di dalamnya kita ngomongin pertanyaan-pertanyaan besar yang ternyata kalau di dalam ilmu sekarang namanya itu pertanyaan Uhdatul Kubra ya, pertanyaan besar tentang siapa kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di dunia, dan kemana kita nanti kalau kita sudah pulang. Dan memang dari situlah baru saya mulai kenalan tuh sama statement yang disampaikan sama teman saya. Ngobrol santai sih, karena dulu yang saya ketahui dan yang saya diajarkan dalam agama saya sebelumnya adalah Tuhan itu 3 menjadi 1, inkarnasi dalam sosok Yesus gitu ya. Nah makanya Tuhan itu jadinya disembah dalam konteks menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Nah ketika teman saya bilang, tenang aja, kita juga ngakuin Yesus kok. Kok bisa gitu, pertanyaan saya waktu itu, karena saya belum punya pengetahuan sama sekali tentang Islam, kecuali mereka adalah domba-domba yang hilang. Nah, lalu teman saya bilang, iya, kita juga ngakuin Yesus, tapi Yesus yang kita ketahui adalah salah satu nabi besar. Sementara pemilik alam semesta ya Allah yang satu gitu. Kalau belum puas, ya, coba aja baca sendiri di Al-Quran gitu. Tentu saja itu waktu itu buat saya kan agak-agak antara penasaran tapi kayak serem, atau ya karena kan kita dulu selalu dibuat mindsetnya seolah-olah
di luar agama kita itu adalah jalan kesesatan gitu. Dan memang waktu itu saya berusaha untuk berpikir logik bahwa nggak ada apa ya, semuanya kan ngakui agama ini dari agama samawi ya, semuanya berasal dari Nabi Ibrahim atau yang dulu kita kenal di agama saya sebelumnya itu Abraham. Nah, ternyata setelah saya menelusuri semua data, karena saya suka segala sesuatu yang sifatnya penelitian ilmiah, dan alhamdulillah waktu itu kuliahnya komunikasi dan belajar tentang teori komunikasi ke Shannon Weaver yang membahas tentang bagaimana sebuah pesan sampai bisa terdistorsi sehingga mengubah isi pesan sampai ke penerima pesan. Nah, singkat cerita, qadarullah Allah izinkan saya menemui ayat-ayat yang membuka cakrawala berpikir saya, dan sebenarnya secara logiknya itu saya udah oke, this is make sense gitu. Tapi waktu itu hati saya masih keras. Saya sempat agnostik mungkin sekitar setahun. Jadi saya sempat nggak mau, oke lah ini mungkin agama semua adalah buatan manusia. Yang penting saya tahu Tuhan saya satu, the creator of the universe. Saya pokoknya mau saya sebut dengan suka-suka saya, pastikan Tuhan maha tahu, dulu mikirnya gitu. Sampai akhirnya dapat kode keras. Kode kerasnya adalah dikasih mimpi. Mimpinya waktu itu terbujur kaku dalam gelap dan ditanya sama sebuah cahaya. Cahayanya itu nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Alhamdulillah Allah kasih saya bangun, dan bangunnya tuh keringet dingin ya, udah yang kayak oke, ini kode keras gitu, pesan dari langit. Nggak mungkin ya, terserah kalau orang lain masih menganggap saya majnun atau apa, terserah. Tapi yang jelas buat saya itu pesan dari langit, karena sebelumnya rasional saya sudah diberikan informasi yang valid gitu tentang kebenaran agama ini, tapi hati saya, kolbu belum tersentuh, sampai akhirnya saya dapat frekuensi lewat mimpi ya, takwil mimpi, yang saya waktu itu kemudian akhirnya saya cari tahu artinya sama beberapa guru, dan memang ya itu semacam dikasih ini kayaknya ya, dikasih thriller ya kalau di bahasa kita sekarang ya. Karena memang di akhirat nanti pertanyaan itulah yang akan dipertanyakan. Waktu itu saya belum tahu itu pertanyaannya gitu, dan ya udah alhamdulillah dari situ dikasih kemudahan untuk bersyahadat. Walaupun memang bersyahadat itu nggak segampang yang orang kira. Qadarullah 2 September 2000 saya bersyahadat. Saya pikir waktu itu sudah selesai. Maksudnya oke, fix, udah jadi muslim, ya udah gitu. Ternyata nggak sampai di situ. Yang namanya iman itu harus dipupuk. Dan memupuknya pakai apa? Memupuk yang paling optimal adalah dengan rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Saya belum paham kalau ini ternyata salah satu faktor penggembur utama iman seseorang. Jadi nggak mungkin iman kita kuat kalau kita nggak sayang sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah uswatun hasanah. Nggak mungkin kita mencintai Al-Quran kalau nggak mencintai Al-Quran yang hidup, yang ada pada Rasulullah. Nah, alhamdulillah Allah kasih kode keras lagi. Saya nggak tahu, mungkin karena saya orang yang agak sedikit kekehan ya gitu ya, keras kepala sih mungkin ya. Jadi kalau nggak ada data, nggak ada ya gitulah. Kalau nggak benar-benar semua itu terinformasi dengan baik, saya masih belum lah gitu, masih agak keras gitu ya. Sampai akhirnya Allah kasih kode keras berikutnya, yaitu kematian. Qadarullah, ibu saya meninggal di tahun 2012, yang dilanjutkan dengan bapak saya meninggal juga tahun 2013. Jadi berturut-turut. Beliau semua dalam kondisi sakit waktu itu. Nah, qadarullah ibu saya memang seorang Kristen taat yang berpesan sebelum beliau meninggal, berpesan kepada saya, nak, satu, berjuang bisa di mana aja, yang menjadikan inspirasi, makanya saya mengundurkan diri dari parlemen. Lalu yang kedua, nak, jadi apapun agamamu, kalau kamu Islam seperti saat ini ya, kamu jadi Islam yang baik ya, jangan setengah-setengah, jangan tanggung gitu. Jadi harus serius gitu intinya. Oke. Dan itu waktu itu saya mulai mencermati gitu ya, apa iya ya, saya sholat juga waktu itu masih ya gitulah, kayak kadang bagus, kadang futur gitu, dan masih frekuensinya masih berantakan lah. Dan ada beberapa episode hidup saya yang membuat saya sempat
suuzon sama Allah gitu. Nah itu yang bahaya, nggak boleh, jangan sampai teman-teman mengalami itu. Lalu di tahun 2013 yang membuat saya benar-benar merasa ditampar adalah ketika bapak saya pulang dalam kondisi berbalik ya, kalau dalam bahasa Al-Quran ya. Jadi beliau sempat syahadat jauh sebelum saya syahadat, tapi qadarullah di ujung hidupnya Allah tarik kembali itu hidayah, jadi dia kembali ke agama sebelumnya, dan itu membuat saya shock berat. Itu karena juga saya, jadi sebelum beliau menembuskan nafas terakhir, itu saya sempat dikasih mimpi juga. Mimpinya ditanyain cahaya lagi, tapi ditanyain suruh nanya Bapak mau meninggal secara apa. Just berat banget ya kalau anak dikasih pertanyaan mimpi begitu, terus bapaknya kondisinya lagi di dalam kondisi kritis, terus dimimpiin kayak gitu. Wah itu benar-benar buat saya shock banget. Dan ketika bapak saya berpulang, saya melihat ini sebuah pesan lagi dari langit. Oke, berarti nggak boleh main-main. Mama saya udah berpesan jadi Islam yang benar. Dan ya saya selama ini saya mengakui saya pendosa, saya banyak sekali melakukan kesalahan, tapi saya nggak mau akhir hidup saya, kalau di surat Ali Imran ayat 102 kan, wahai orang-orang beriman, adalah Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Saya nggak mau saya meninggal nggak bisa menghembuskan nafas dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya sejak saat itu saya berikhtiar untuk cari tahu, saya nggak mau setengah-setengah gitu. Intinya saya ikhtiar, alhamdulillah Allah mudahkan, saya ketemu almarhumah guru ngaji saya. Jadi guru ngaji saya baru saja berpulang di Desember 2019 yang lalu. Beliau sangat istiqomah memberikan saya ilmu. Jadi dari yang tadinya nggak ngerti baca Al-Quran, selama ini saya bacanya Latin, alhamdulillah Allah izinkan saya baca huruf hijaiyah, dan ditambah lagi terus menerus ya, ketika Allah kita mendekat pada Allah sedikit aja, Allah tuh lari nyari kita gitu. Jadi benar-benar itu kerasa banget. Kita menjemput petunjuk, Allah tambahkan petunjuk. Lalu bisa baca Al-Quran, Allah kasih nikmatnya bisa majelis ilmu di masjid. Lalu Allah kasih lagi bisa itikaf di masjid bulan Ramadan. Ya Allah, indah banget itu ya, Masya Allah. Terus juga habis itu Allah kasih lagi nikmat apa? Ternyata menutup aurat itu adalah salah satu kewajiban. Saya dulu nyangkanya cuma sunnah, karena memang ilmu saya bodoh gitu. Saya belajar dari orang yang nggak tahu sanadnya dari mana, belajar asal-asalan. Saya pikir selama ini itu kan sunnah, itu wajib. Jadi selama ini saya melakukan banyak sekali dosa tanpa saya sadari. Tapi alhamdulillah saya sekarang walaupun saya masih bodoh, insya Allah saya sudah menjadi orang yang saya tahu kalau saya tidak tahu, makanya saya cari ilmu. Alhamdulillah kasih lagi sama Allah nikmat, Masya Allah. Sebulan saya berikhtiar tutup aurat, Allah panggil saya jadi tamu Allah untuk umrah di tanah suci. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan terus lagi abis itu Allah panggil lagi, ada forum halaqah Quran yang membuat saya belajar tahsin. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi itu adalah nikmat yang terus Allah kasih bagi setiap hambanya yang memang benar-benar udah berserah diri. Ya Allah, saya adalah pendosa, saya hanya ingin pulang kembali untuk bisa menjemput ridhomu agar bisa kembali ke jannahmu, karena saya takut api neraka. Itu aja. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan nikmat yang terbesar adalah nikmat ketemu orang-orang soleh, ketemu guru-guru yang baik, dan semua yang memperlihatkan keindahan Islam yang sesungguhnya. Selama ini saya lihat Islam setengah-setengah, saya lihat Islam yang KW, maksudnya pemahaman Islam saya KW gitu ya, belum ngerti apa-apa. Islam saya mungkin cuma identitas, tapi semakin kesini alhamdulillah Allah izinkan saya meresapi nilai Islam yang sesungguhnya, sehingga saya juga bisa berbagi this is the true Islam, karena Allah izinkan saya mencintai Rasulullah. Wallahualam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya share. Masya Allah Kak, ini ceritanya menyentuh banget. Aku nggak sebelumnya aku cuma dengar-dengar doang, tapi nggak sedetail ini sebenarnya. Jadi aku cuma tahu Kak Tero waktu itu ya mualaf, terus habis itu tiba-tiba ya berubah gitu ya. Memang waktu itu memang ada salah waktu ketika Kak Tero masih nyanyi, masih jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Tapi saya melihat sekarang apapun background kita dulu seperti apa kita, masa lalu kita, tapi yang kita lihat itu kan adalah sekarang. Kita lihat bagaimana KTR perjuangannya di Islam ini seperti apa,
mendampingin teman-teman mualaf, karena saya aja yang terlahir muslim dari lahir masih banyak sekali ilmu yang belum saya dapetin, masih cetek banget ilmu saya. Tapi di sini KTR dengan pengetahuan yang KTR punya, KTR mau merangkul teman-teman saudara-saudara baru kita untuk sama-sama yuk kita belajar sama-sama. Karena PR-nya lagi, benar kata KTR tadi, mungkin di awal udah convert gitu, masuk memeluk Islam. Tapi what to do gitu, what next gitu. Karena banyak yang ngapain lagi habis ini ya. Oh oke, sholat, udah sholat. Oh oke. Tapi kalau nggak ada yang mendampingi ataupun yang membimbing, itu akan lost lagi. Nah di sini KTR mendedikasikan diri KTR untuk mendampingi saudara-saudara baru kita. Termasuk saya ingat banget ada saudara kita juga ya Kak ya. Masya Allah, mohon doanya ya. Karena dia waktu itu mualaf di mengucapkan dua kalimat syahadat. Disaksikan sama Mimi ya. Disaksikan nama saya, tapi saya bingung saya mau ngapain, saya harus apa gitu, karena saya takut salah, saya takut gimana. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bertemu ya Kak Teria. Terus saya coba berikanlah istilahnya connect gitu buat sama Kak Teri biar lebih sama-sama enak, dan Masya Allah sampai sekarang masih terus didampingin sama Kak Teri. Alhamdulillah, alhamdulillah atas semua kebaikan Kakak. Iya, itu semua karena Allah. Kita mengembalikan semua kenikmatan yang Allah kasih kok. Itu pun kita belum apa-apa. Hasbunallah, hasbunallah.